Nama baptis Paldeska itu artinya jemaah gereja artinya. Kalau nama Tionghoanya Bun Kun Pin, marga Bun kalau kita. Kalau kelahiran Pontianak kan, gede di Bangka ya. Misalnya ayah itu orang Bangka, ibu Dayak. Kalau ngikut ayah sama ibu sih. Ayah itu Konghucu, ibu Katolik, jadi megang dua. Jadi kalau ada acara perayaan Konghucu, Imlek, kalau Katolik ikut ibu. Nah, hari Minggu kita biasa ikut sekolah Minggu biasanya. Kalau di gereja itu sekolah Minggu ikut. Rajin sih, termasuk kita ikut cengbeng. Katolik pun ikut juga. Peran Paskah, Natalan itu masih seringnya. Adat di sekolah waktu itu. SMA 2004 akhir. Kelas 1 SMA anak baru masuk sekolah waktu itu. Kalau kesan kita sih bagus sih, karena memang kita di Bangka itu interaksi Muslim sama orang Tionghoa itu dekat. Makanya ada istilah tuh Fan Ngin Thong Ngin Dit Jong. Jadi orang Islam sama orang Tionghoa itu nggak ada bedanya kalau di Bangka, sama aja. Jadi mereka pun eksistensinya gitu, maksudnya ketika orang Melayunya yang Muslim Lebaran itu orang Chinese ikut silaturahmi gitu. Ana hijrah di akhir 2004, di awal 2005 kakak nyusul nggak lama. Jadi Ana duluan, habis itu kakak nyusul sekitar tahun 2007 akhir atau 2008 gitu. Persisnya nggak tahu persis, lupa. Itu adik nyusul bawa Injil Barnabas waktu itu dari perpustakaan umum daerah itu juga. Kalau di orang Kristen kan, kalau di pihak gerejaan itu nggak boleh dibaca, jadi Injil terlarang, Injil Barnabas, karena di situ ada nubuat kenabian Rasulullah, ya, tentang kisah tentang nabi yang akan datang. Itu di Injil Barnabas tuh ada Ahmad namanya, bukan Muhammad tapi Ahmad. Ya, jadi kejelasan di situ. Mau kita tahu kan, oh ya di sini kan, jadi terusannya dari wisata kita belajar Katolik. Oh ini Yesus pun mengatakan ya ada Nabi yang akan datang. Adik itu hijrah, dia awalnya dia nggak mau sebenarnya kan. Cuma kita kan ada hijrah berdua, kita bilang ya kenapa ini nolak kebenaran itu kan ketahuan. Maksudnya kan udah tahu Islam yang sebuah pilihan dan kebenaran Islam itu jelas sekali itu. Karena dia pun kan belajar sebenarnya sama seperti kita. Jadi karena kita belajar dan kita banyak membaca dari dia pun pemahaman kan ada kan. Ya, kenapa harus ini, kita kan ngasih ini kan masukan. Dia berpikir gini, biarlah kakak abang sama Cece yang masuk Islam gitu, aku nggak usah deh, biar aku yang ini itu beda gitu, kata dia gitu kan. Jangan, sayangnya udah tahu kebenaran Islam kenapa ditolak kan. Kita negosiasi sama dia, akhirnya dia terpikir juga, udah tahu bener loh Islamnya, maksudnya pilihan tuh nggak ada selain Islam lagi loh gitu kan. Kita bilang ke dia kan, situ kan udah tahu kan, maksudnya kita tidak perlu pakai dalil apapun gitu, karena dia udah paham. Karena kan dari literaturnya dia banyak sekali membaca kan. Jadi kita tinggal bilang aja, ngapain rugi loh gitu kan, nggak rugi loh gitu. Saya kata ngomong kasar kita nggak rugi loh kalau ini. Akhirnya dia ini ya hijrah juga gitu. Ya tidak susah gitu, maksudnya dakwah dia itu ya kita hanya bilang ya kan udah tahu, udah paham itu. Ya dia udah paham, jadi kita bilang kenapa tidak diwujudkan gitu loh. Tinggal cuma gerbangnya syahadat doang, nggak susah. Alhamdulillah. Jadi di 2007 atau 2008 maksudnya. Kalau yang ngerasain susahnya hijrah itu anak yang awal-awal. Karena anak yang awal duluan kan, yang membuka gerbang hijrah itu kan. Jadi yang kesulitan saat kita lagi mau sholat di kamar gitu kan, sambil buka buku gitu, buku panduan sholat itu, mau didobrak pintu gitu kan. Lagi ngapain ya? Gitu. Terus makan juga susah kan, makan kita dari emang komitmen kita kan dari awal pun kita udah menghindari secara makanan haram gitu. Kan ayah sering motong babi, motong anjing itu sering kan. Jadi kita secara mungkin secara umum tidak makan full ya, maksudnya
Tapi karena alat perlengkapan itu yang masih belum bisa dihindari waktu itu. Nah, perlengkapannya aja. Nggak makan secara langsung, babi atau ini nggak makan secara langsung, tapi mungkin ya terkenanya ya dari perlengkapannya. Waktu kan nggak paham dengan istilah toharoh itu kan. Jadi belum terlalu banyak pemahamannya kan. Baru hijrah kan. Jadi saya tentang harus disertu gitu kan. Salah satu pakai tanah gitu kan, 7 kali dibilas, salah satu pakai tanah. Kalau pulang selalu ngajak, kita ajak gitu. Cuma memang tidak bisa orang tua ya, kalau orang tua ini kita bilang susah untuk kita dialog dengan secara ilmiah, itu susah sebenarnya. Ya kita namanya aja anaknya kan, ya dia duluan lahir gitu kan, asam garam kehidupan dia yang rasain. Kita mau ngedawain dengan secara ilmiah tuh, lagi buka Alkitab gitu kan, dia nggak senang, otomatis ya terputus gitu aja. Jadi dialog itu terputus, susah nih. Kecuali ayah tuh, kalau ayah mungkin kecenderungan ke Islamnya mungkin ya agak ada gitu, karena memang dia ayah itu mungkin ya kalau kita flashback gitu kembali kan, mungkin anak-anaknya bisa melihat Islam itu mungkin gara-gara ya ayah tuh kalau setiap pada subuh dengar radio RRI itu. Radio RRI itu kan kalau habis subuh itu kajian bersama itu sama Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah itu paling demen tuh, maksudnya ayah tuh suka dengarnya. Ya jadi bisa bilang pemahaman Islam itu mungkin kita ngerasain dari kecil itu dari situ kemungkinan. Ya karena dengerin makanya ada kecenderungan di situ. Maka terbuka jalan itu mungkin dari situ. Karena pikir-pikir mungkin kayaknya paling kuat tuh di situ kayaknya. Selain kita mencari ya. Jadi titik tolaknya misalnya dari itulah, dari ceramahnya. Kalau di Katolik gitu kan sama Konghucu itu dia tidak terlalu banyak perbedaan sebenarnya. Kalau kita secara umum kita bilang bahwa di Katolik menyembah berhala betul, karena disembah salib kan, terus sama patung Bunda Maria kalau di Katolik. Kalau di Konghucu nyembahnya ya di Tapekong ada patung, tidak ada perbedaan signifikan sebenarnya. Kalau Katolik sama di Konghucu gitu kan. Dan termasuk pun kalau misal kita ikut ke Katolik, kenapa banyak secara umum orang Tionghoa itu kenapa banyak memilih Katolik sebenarnya? Karena kalau dia ikut masuk ke Katolik, dia masih bisa ngamalin ajaran Konghucunya. Sembahyang cengbeng masih dibolehkan, sembahyang ke Tapekong masih boleh, ke kelenteng itu masih boleh, dibolehin sama pihak gereja secara umum ya. Jadi mereka ya 11-12 lah gitu kan. Ya ini tidak terlalu perbedaan gimana gitu kan. Kalau di Islam memang ya bisa bilang kita menyembah Allah yang hak kan. Tuhan yang hak yang memang walaupun kita tidak tahu gitu kan wujudnya seperti apa gitu kan. Nah, tapi kita kalau orang sebenarnya sih kalau Anda lihat gitu, termasuk paman-paman pun ada yang memang dia paham dengan keislaman. Maksudnya Islamnya banyak paham gitu kan. Dia bilang Islam tuh benar gitu kan. Maksudnya dia tidak meragukan kebenaran Islam. Mungkin secara umum demikian sebenarnya. Secara umum orang-orang kafir gitu ya, maksudnya di luar Islam gitu kan, mereka tidak meragukan kebenaran Islam, benar, yakin sebenarnya. Cuma kalau Anda bilang, kalau kita melihatnya bukan masalah hidayah yang tidak sampai mereka yang enggan. Jadi dalam walam saja keengganan mereka ya bisa dijadiin masalah faktor duniawi, bisa jadi. Terus kalau misalnya dia hijrah, misalnya pertimbangan dia anak-anakku gimana gitu kan, terus istriku seperti apa, suamiku seperti apa. Tidak dipungkiri mereka meyakini, karena ya Islam itu benar yakin sekali itu. Yang termasuk pendeta-pendeta pun gitu, kalau diajak dialog itu mentah semua gitu kan. Sebenarnya kan mereka tahu kebenaran Islam, tapi karena ego mereka gitu. Termasuk di zamannya Nabi, orang Yahudi kan sendiri mereka dah tahu bahwa Nabi itu akan datang, makanya mereka tinggal di daerah Jazirah Arab gitu kan. Itu kan mereka dari
kampung mereka sengaja ke situ menunggu itu. Mereka mungkin berharap bahwa ya dari kaum mereka itu kan, makanya mereka berharap ya bukan dari orang Arab gitu kan. Ya wisata maunya mereka ya kaum mereka sih, karena selama ini kan nabi-nabi diturunkan dari generasi mereka kan, tidak ada yang di luar generasi mereka gitu. Kita bilang sih memang untuk kebenaran Islam mereka tahu, yakin sekali kan. Cuma mau tidaknya mereka menggapai hidayah itu aja sebenarnya. Kalau kita bilang selama ini pun kita interaksi dengan orang kafir gitu maksudnya. Ya kalau sekarang lagi di dengan non muslim gitu kan, ya saudara-saudara, teman-teman juga semuanya, ya mereka tahu, maksudnya kebenaran itu tahu. Apalagi yang selama ini mereka kan apakah mungkin tidak pernah membaca literatur Islam sedikit pun gitu kan? Nggak mungkin, pasti ada kebaca mereka. Jadi apakah dari novel gitu kan, termasuk banyak kok model novel-novel yang dikaryain oleh orang-orang muslim gitu kan, mereka kan membaca juga kan, setidaknya pemahaman pasti ada gitu kan. Untuk mewujudkan aja mungkin mereka susah ya, keluarga gitu kan, terus keyakinan mereka bertolak belakang, rasa gimana, atau sebagian ada yang ngerasa oh ya susah hidup ini ya, maksudnya kalau nggak makan babi gitu kan babi kan masak makanan yang paling enak gitu kan. Ada sebagian kayak gitu. Terus kalau aku masuk Islam nggak bisa minum arak lagi dong katanya. Nah itu kan mungkin pertimbangan. Iya semua kan karena syahwat aja.